Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Syafi Putri dari kelas 11 PPLGB. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang UML. Apa sih UML itu? Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa visual yang dirancang untuk membantu membuat rencana dan memahami sistem perangkat lunak yang rumit dengan lebih mudah dipahami. Fungsi dari penggunaan UML yang pertama dapat memberikan bahasa permodelan visual pada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan. Yang keempat, dapat berguna sebagai blueprint karena sangat lengkap dan detail dalam perancangannya. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja. Yang keenam, dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Ada dua diagram dalam UML. Yang pertama, terdapat diagram yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen sistem terorganisir dan berinteraksi secara tetap, seperti gambaran struktur atau keadaan sistem secara keseluruhan. Diagram ini disebut struktural UML diagram. Diagram struktural meliputi komponen diagram, objek diagram, kelas diagram, dan deployment diagram. Yang pertama, komponen diagram. Komponen diagram sangat berguna ketika merancang dan membangun sistem yang rumit. Tentunya, hal tersebut akan memudahkan dalam memahami bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam sistem. Contoh komponen diagram. 2. Objek diagram. Objek diagram bisa dianggap sebagai screenshot dari intents dalam suatu sistem dan hubungan diagram mereka. Objek diagram memungkinkan untuk dapat melihat bagaimana objek-objek tersebut berperilaku saat sudah dibuat, sehingga bisa memahami bagaimana sistem berjalan pada saat tertentu. Contoh objek diagram. Yang ketiga, kelas diagram. Kelas diagram adalah gambaran yang digunakan untuk menunjukkan kelas-kelas atau grup komponen yang akan digunakan dalam suatu proyek. Penggunaan kelas diagram dapat memudahkan dalam memahami dan merencanakan bagaimana kelas-kelas ini berinteraksi satu sama lain dalam sistem perangkat lunak yang kompleks. Contoh kelas diagram. Yang keempat, deployment diagram. Deployment diagram digunakan untuk menggambarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam suatu sistem. Diagram ini membantu untuk melihat komponen perangkat keras dan perangkat lunak apa yang berjalan di dalamnya. Penggunaan deployment diagram memungkinkan untuk dapat lebih jelas melihat bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama-sama dan terhubung dalam sistem. Contoh deployment diagram. Kedua, ada diagram yang menggambarkan bagaimana sistem berubah dan berinteraksi seiring waktu, seperti bagaimana data atau informasi mengalir dalam sistem. Diagram ini disebut behavioral UML diagram. Diagram behavioral meliputi use case diagram, state diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan apa yang dapat dilakukan suatu sistem atau bagian dari sistem dengan cara yang mudah dipahami. Dalam use case diagram digambarkan berbagai skenario di mana sistem bisa digunakan. Hal ini membantu melihat secara keseluruhan bagaimana sistem berperilaku tanpa perlu memasukkan detail teknis implementasinya. Contoh use case diagram. Yang kedua, state diagram. State diagram adalah cara untuk menggambarkan kondisi suatu sistem atau bagian dari sistem pada waktu tertentu. Diagram ini fokus pada perilaku sistem dan menunjukkan bagaimana sistem berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Intinya, state diagram digunakan untuk memodelkan bagaimana suatu kelas berperilaku secara dinamis sebagai respon terhadap waktu dan rangsangan dari lingkungan eksternal yang berubah. Contoh state diagram. Yang ketiga, activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aliran kontrol dalam suatu sistem dengan cara yang mudah dipahami. Kita dapat melihat langkah-langkah yang terlibat dalam eksekusi suatu use case atau tugas tertentu.
Dalam activity diagram, bisa menggambarkan aktivitas-aktivitas yang berjalan berurutan atau bersamaan. Fokus dari activity diagram adalah pada bagaimana aliran dan urutan dari aktivitas-aktivitas tersebut terjadi. Contoh activity diagram. Yang keempat, sequence diagram. Diagram ini adalah gabungan dari diagram kelas dan objek yang memiliki suatu gambaran model statis, tapi ada juga yang bersifat dinamis. Diagram ini menjelaskan bagaimana suatu operasi dilakukan, pesan apa yang akan dikirim, dan kapan pelaksanaannya. Diagram yang diatur berdasarkan waktu ini memiliki objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi yang diurutkan dari kiri ke kanan. Contoh sequence diagram. Aplikasi atau tools untuk membuat UML. Aplikasi UML bisa digunakan untuk memudahkan kita merancang pemodelan visual. Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Click Cars Diagram Flowchart. Yang kedua, Star UML. Yang ketiga, Argo UML. Yang keempat, Bow UML. Yang kelima, Model.io. Yang keenam, Draw.io. Semua aplikasi atau tools yang disebutkan di atas bersifat gratis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.